syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka diseminasi modul 1 materi pendidikan guru penggerak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, izinkan saya menyampaikan hasil dari pendidikan kami selama 3 bulan lebih kurang yang sudah berjalan. Pada pendidikan guru penggerak ini kami mempelajari 3 modul. Modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu banyak sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam mendidik anak, kita itu harus berpihak kepada anak, harus menyesuaikan kodrat dan alamnya. Kita dalam mendidik anak ibaratkan menanam padi. Kita menanam padi, maka kita merawatnya seperti tumbuhan padi, jangan merawatnya seperti tumbuhan sawit. Nanti hasilnya tidak maksimal. Tetapi kalau padi itu kita tanam, walaupun di tanah yang gersang, kalau kita rawat, kita pupuk, maka akan menghasilkan hasil yang baik. Begitu menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian Bapak kelompok pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, memiliki 3 semboyan. Semboyan yang pertama itu Engarsa Samtolado. Artinya, bila kita sebagai guru berada di depan, hendaklah memberikan contoh tauladan kepada siswa-siswa kita atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita memberikan contoh yang baik. Kita tidak boleh memberikan contoh yang tidak baik, karena apa yang kita lakukan itu akan ditiru oleh siswa-siswi kita. Yang kedua, itu semboyan yang kedua, Madia Mangan Karso. Artinya, bila guru berada di tengah, maka guru dapat memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan peserta didiknya atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang artinya kita bisa membangunkan, bisa membangkitkan jiwa anak untuk belajar yang lebih semangat. Semboyan ketiga, Toduri Hadayani. Artinya, bila guru berada di belakangnya, hendaklah memberikan semangat dan dorongan kepada siswa atau orang di sekitarnya. Kita memberi semangat, kita menyupport siswa untuk belajar, untuk mencapai pendidikan menuju merdeka. Itu yang kami pelajari pada modul 1.1. Pada modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Ini bukan hanya untuk guru penggerak, nilai dan peran ini juga harus dimiliki setiap guru. Yang pertama, kita sebagai guru itu memiliki sikap mandiri, kemudian sikap reflektif, sikap kolaboratif, sikap inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Adapun peran kita sebagai guru yang ada di sekolah itu, pertama itu menjadi pemimpin. Pemimpin bagi siswa, pemimpin bagi sekolah, pemimpin bagi guru. Kemudian untuk melakukan sesuatu yang baik di sekolah ini. Kemudian menjadi prop bagi guru lain, menjadi tempat bertanya, berbagi masalah, berbagi cerita, atau memberi solusi secara bersama-sama apa yang dimiliki oleh guru itu. Misalnya guru memiliki masalah kendala tentang anak yang ada di kelas, maka boleh sama-sama kita sebagai guru bertanya, gimana solusi menghadapi anak ini. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Iya, kerjasama itu sangat dibutuhkan. Dari dulu sampai sekarang yang nama kolaborasi atau kerjasama sebagai guru itu sangat penting untuk majunya pendidikan. Kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Itu yang kami pelajari pada modul 1.2.
Kemudian modul 1.3. Modul 1.3 ini visi guru penggerak. Visi guru penggerak untuk mencapai merdeka belajar itu untuk mewujudkan peserta yang didik yang beriman, bertakwa, berpendidikan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang harus dimiliki oleh siswa. Beriman dan bertakwa. Bisa kita melakukan kegiatan. Sebenarnya di sekolah kita sudah terlaksana dengan adanya sholat berjamaah, sholat duha setiap hari Jumat. Itu sudah termasuk ke beriman dan bertakwa. Melatih siswa untuk beriman dan bertakwa. Berkebinekaan global. Untuk saling menghargai. Apalagi di sekolah kita ini banyak agama lain. Berarti dengan banyaknya muslim dibanding agama lain, maka kita sebagai muslim harus bisa menghargai agama lain untuk terciptanya kerukunan yang ada di sekolah kita ini. Mandiri. Sebagai siswa, kita bisa menciptakan siswa yang mandiri, yang bisa belajar tanpa harus menunggu perintah dari guru. Tanamkan dalam diri anak untuk bisa belajar mandiri. Yang terakhir itu modul 1.4 tentang budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan di sekolah ini. Sebenarnya untuk budaya positif ini materinya banyak di video. Saya siapkan video-video, tapi berhubung kendala teknis lampu mendadak mati sehingga kita nggak bisa menayangkan video. Mungkin di lain kesempatan akan saya tayangkan videonya. Nah, dalam menanamkan disiplin positif kepada anak sebaiknya dimulai dari anak sendiri, dari diri anak sendiri. Dengan membiasakan disiplin diri anak sebagai seorang guru yang diharapkan menjadi pemimpin pembelajar dapat memberikan teladan terlebih dahulu kepada anak, sehingga sendirinya anak menyadari dan dapat membiasakan diri untuk berdisiplin diri maupun disiplin waktu. Ya, anak dituntut untuk disiplin baik. Itu sebelum anak yang disiplin, hendaknya kita dulu yang terlebih dahulu yang disiplin. Gimana anaknya mau rajin kalau gurunya tidak rajin? Jadi dimulai dari gurunya dulu, budayakan dari gurunya, baru siswanya akan meniru apa yang guru lakukan. Kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu merupakan suatu posisi yang dapat digunakan oleh guru dalam memantau budaya positif terhadap anak, khususnya dalam penanaman disiplin. Apakah sudah sesuai atau efektif atau belum, serta menjadi preferensi guru. Nah, posisi kontrol guru itu antara lain sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Idealnya sebagai guru dapat menempatkan diri di posisi kontrol sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru, pada posisi kontrol ini banyak macam cara kita menyelesaikan masalah yang ada. Sebenarnya itu tayang di video itu. Videonya sangat-sangat menarik, sangat indah. Nanti kalau memang lampunya hidup akan tetap saya tayangkan walaupun belum sempat dijelaskan saat ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru dan murid merupakan pribadi yang unik dan tentunya sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kita menyadari bahwa apabila salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka dapat saja menjadi suatu konflik dan menimbulkan permasalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu misalnya bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi untuk murid kita. Gimana dia mau bahagia? Bagaimana dia mau belajar dengan senang kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau orang-orang di sekitarnya? Itu contohnya penuh kasih sayang.
Kemudian kebebasan dan kesenangan, memberi kebebasan kepada anak untuk belajar menentukan apa yang dia sukai dalam pelajaran itu. Kemudian keyakinan kelas. Sebenarnya di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Hampir sama kesepakatan dengan keyakinan, hanya kalimat-kalimat yang membedakan. Kalau keyakinan itu kalimatnya lebih positif. Nah, di dalam kelas itu Bapak Ibu guru itu diwajibkan, diharuskan sebenarnya untuk membuat kesepakatan kelasnya masing-masing. Setelah membuat kesepakatan untuk meyakini keyakinan dari kesepakatan yang telah dibuat itu sebagai bentuk wujud kita membiasakan hal-hal yang baik, kembali kepada yang dimaksud dengan budaya positif tersebut. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga anak dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Penerapan segitiga restitusi diawali dengan validasi tindakan yang salah, menstabilitaskan integritas, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di materi segitiga restitusi ini kita mempelajari cara menyelesaikan masalah pada anak. Cara menyelesaikan masalah yang terdapat pada anak. Misalnya, anak sering datang kesiangan. Gimana caranya? Apa langsung kita petak-petak? Kenapa kita? Itu nggak boleh dalam pendidikan yang kami pelajari. Kita harus panggil anaknya. Kita tanya dulu apa masalahnya. Setelah tahu masalahnya, kita tanya juga dengan anak tersebut apa solusi dari masalahnya yang membuat dia kesiangan. Setelah dia menemukan sendiri masalahnya dan untuk penyelesaiannya, dengan begitu anak akan berpikir sendiri, supaya saya tidak datang terlambat, mungkin saya bangun lebih pagi, atau meminta ibu untuk mengingatkan saya untuk bangun lebih pagi. Itu kami pelajari pada segitiga restitusi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi model 1. Akhir kata, wabillahi taufiq.